Mas'ud, duduknya kamu sebentar. Makna saat ini, wallah mungkin akan bisa 15 menit, setengah jam. Wah, kita udah berapa jam? Nah, kata Nabi bilang ke Ibnu Mas'ud, 15 menit sampai setengah jam saja itu pahala yang kau dapat, kata Nabi, khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik darimu untuk membebaskan 1000 budak. Sedangkan pahala membebaskan 1 budak saja, tahu pahalanya apa yang didapat? Kullul jawari salamah min adabil jabal. Semua anggota tubuh diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Itu pahala memerdekakan 1 budak. Sedangkan orang yang duduk di majelis ilmu sebentar, mungkin nggak sampai setengah jam, itu mendapatkan pahala seakan-akan memerdekakan 1000 budak, bukan cuma 1 budak. Wah, kita udah berjam-jam, mungkin jutaan budak udah kita merdekakan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan kita punya hati, meringankan kita punya langkah kaki untuk tetap istiqamah berada di salah satu taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini tempat adalah surga kedua setelah akhirat yang Allah ciptakan. Hal Allah Subhanahu Wa Taala al-jannah jannatain. Allah menciptakan surga itu 2. Ya, yang pertama Allah ciptakan yang kita tahu di akhirat nanti. Yang di dunia Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan, kata Nabi, majelis zikir atau majelis ilmu. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj, itu adalah taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harapan kita mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di surga yang Allah ciptakan di dunia, Allah tidak haramkan kelak kita dikumpulkan oleh Allah berkumpul di surga yang Allah ciptakan di akhirat. Dan harapan terbesar kita, perkumpulan itu akan dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahad minas sahabah, salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Sabit. Beliau pernah mengatakan, "Man dalladhi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat ghaira Muhammadil hadi alladhi alaihi Jibrilul haqat." Apa kata beliau? Siapa manusianya yang ketika kita memandang wajahnya membuat hati kita tenang? Beliau adalah Nabi Muhammad. Siapa manusianya yang Allah ciptakan paling mulia? Baginda Nabi Muhammad. Siapa manusianya yang ketika berbicara tidak sedikit pun ada unsur kebohongan? Baginda Nabi Muhammad. Siapa makhluknya? Siapa manusianya yang diciptakan oleh Allah? Sudah, wa huwa basar ala al-basar, manusia tapi tidak seperti ciptaan Allah yang lainnya, yakni paling dimuliakan, diagungkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid, saya punya guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Beliau pernah bilang di salah satu maulid yang beliau karang, Ad-Diya'ul Lami, apa kata beliau? Wansit ila awsafi tahal mujtaba wahdir liqalbika yang tali wijdana. Allah, alhamdulillah. Kita tadi baca maulid, ya, berapa banyak nama Nabi disebut. Wansit ila awsafi tahal mujtaba, perbanyaklah dari kalian menyebut nama Nabi Muhammad. Mendengarkan di telinga kalian nama Nabi Muhammad, awsaf. Apa itu awsaf? Jamak daripada sifat, yakni memperbanyak dari kalian sifat-sifat Nabi yang diperdengarkan di mana? Di maulid. Maulid itu sifat Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang paling ampuh, yang tali wijdana, untuk menumbuhkan di hati kita cinta kepada Nabi, kerinduan kepada Nabi, perhatian kepada Nabi, tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita sering memperdengarkan segala sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis maulid, para dai, para ulama, para penceramah, apa yang mereka bahas? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalimat syair maulid yang lain beliau katakan, bila dikarir dzikra wasfi Muhammadin kalimat uziha anil qulubi rana. Disering kita dengar. Sesuatu yang paling ampuh untuk membersihkan lupa, kotoran-kotoran yang ada di hati kita, di batin kita, tidak lain dan tidak bukan obat yang paling ampuh untuk menghilangkan kotoran hati, yaitu sering-sering kita menyebut nama Nabi Muhammad. Sering-sering telinga kita mendengar segala sesuatu tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi,
al-musamma ma'alim tanzil lil Imam Muhyi Sunnah Ali rahmatullah alaihi ridwanullah. Salah seorang sahabat Ibn Mas'ud mengatakan di situ. Apa kata Ibn Mas'ud? Masya'urtu anna ashaban nabi yuhibbud dunya. Demi Allah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang kalau kita baca di kitab paling banyak Abdullahnya kadang-kadang nggak dipakai. Ibn Mas'ud itu maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Pernah mengatakan beliau, masa urtu anak ashaban nabi yuhibbud dunya. Demi Allah, jangankan terfikirkan di pikiran saya, terlintas di hati saya bahwa mereka para sahabat mencintai dunia itu sesuatu yang mustahil. Itu tidak mungkin. Mereka sahabat tidak mungkin mencintai sesuatu melainkan cintanya itu hanya untuk Nabi Muhammad. Karena di hati mereka para sahabat sudah tidak ada lagi ruang yang mereka sediakan untuk mencintai selain mencintai Rasulullah, selain mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan satu buah hadis. Mungkin hadis yang akan saya sampaikan, insya Allah ya, saya yakin hadis yang akan kalian dengar yang saya akan sampaikan mungkin hadis, wah ini hadis yang beberapa kali Bib ya, saya udah sering banget ngedengerinnya hadis. Wah, para mubalik, para dai, para penceramah kurang lebih pasti membawakan ini hadis. Apalagi kalau acaranya acara maulid, acara Isra Mi'raj. Apa itu hadisnya? Mungkin hadis paling populer di antara hadis-hadis jutaan hadis yang lainnya. Apa bunyi hadisnya? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak akan dikumpulkan, kata Nabi, bersama dengan orang yang kita cintai. Cuma pertanyaannya, begini Pak Bu, hadis ini, apa kata sahabat Sayyidina Anas bin Malik? Beliau pernah mengatakan, ma farihtu farahan asyaddu ba'da duhul fil Islam illa ba'da sami'tu an qaulin Nabi al-mar'u ma'aman ahabba ya Anas. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, sesuatu yang lebih tidak ada sesuatu yang lebih membuat aku bahagia, membuat aku gembira, membuat aku senang setelah aku masuk Islam, melainkan ketika telingaku mendengar Nabi bersabda dalam hadisnya, wahai Anas, seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Karena pernah Pak, satu waktu Sayyidina Anas tiba-tiba menangis. Sayyidina Anas ini bisa dibilang sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Beliau pernah bilang, khadamtun nabiyya asal sini. Saya hikmah sama Nabi, menjadi pelayan Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Jadi dari usia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim itu membawanya Sayyidina Anas bin Malik ke hadapan Nabi dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepadamu, kata ibunya Sayyidina Anas. Cuman saya nggak punya apa-apa, melainkan anak saya. Jadi anak saya saya hadiahkan untuk saya wakafkan menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Sahabat Sayyidina Anas yang paling lama tinggal bersama Nabi, yang paling lama tinggal satu atap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Pak, terlintas kekhawatiran di hati Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bilang, ya Rasulullah, setiap hari aku memandang wajahmu, aku makan bersamamu, jalan bersamamu, dakwah bersamamu, berjuang bersamamu, sholat di belakangmu ya Rasulullah. Tidak ada hari tanpa aku memandang wajahmu ya Rasulullah setiap hari. Tapi ya Rasulullah, sambil menangis Sayyidina Anas, akankah kebersamaan ini abadi sampai ke akhirat ya Rasulullah? Saya khawatir kebersamaan aku denganmu hanya sampai di dunia saja. Akankah kebersamaan ini abadi sampai di akhirat ya Rasulullah? Untuk apa saya masuk surga sekalipun kalau tidak bersamamu ya Rasulullah? Akhirnya apa kata Rasulullah? Di situ Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba ya Anas. Wahai Anas, dengarkan baik-baik. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Demi Allah Pak, ketika mendengar hadis itu, tangisan Sayyidina Anas seketika berhenti Pak. Kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan, menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan. Kenapa? Karena Sayyidina Anas merasa di dalam hatinya tidak ada yang lebih dia cintai, melebihi dari cintanya kepada Nabi Muhammad, melebihi dari cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke yang pertama tadi. Kita udah berapa kali dengar hadis ini? Banyak, Beb. Wah, ini Habib menyampaikan mungkin yang 100 kali saya dengar. Tapi hati kita gimana? Biasa aja. Kita tahu maknanya. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Seharusnya kita mendengar hadis ini bahagia luar biasa. Kalau di hati kita ada cinta kepada Nabi. Karena kita yakin, berarti nanti di akhirat saya bersama Nabi. Karena saya punya cinta kepada Nabi. Tapi pertanyaannya, di hati kita kosong, gak ada Nabi.
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu di daerah Syria ada sekelompok orang yang meragukan mahabbah cinta kepada Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Ada salah seorang ulama yang berada di daerah Syria, dia menulis di secarcik, yakni satu lembar ya, kertas kosong. 1 bulan sebelum wafatnya, dia tulis semacam syair pujian buat Nabi. Apa yang dia tulis? Mungkin kita pernah dengar ini. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi tallahi innal arda la tubihi. Demi Allah, beliau tulis, jasad yang terpendam di tanah, mayat maknanya, jasad yang terpendam di tanah, di dalam jasad itu ada hati. Hati yang di dalamnya ada cinta kepada Nabi. Tallahi, demi Allah aku bersumpah atas nama Allah, maka bumi tidak akan menghancurkan jasadnya. Karena di dalam jasadnya ada hati yang mencintai Rasulullah, ada hati yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada sekelompok orang yang meragukan kehebatan cinta kepada Nabi, kemuliaan, keagungan, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? 1 bulan ya sebelum wafatnya dia tulis itu. Setelah 1 tahun ulama tadi yang nulis sakit tadi itu, yang dia bilang gak ada jasad di dalamnya, yang ada hati cinta kepada Nabi, terus dimakan oleh bumi, dihancurkan, enggak, jasadnya pasti utuh. Sekelompok orang setelah ulama ini, orang alim, orang saleh, abid, ulama, ahli ibadah ini dimakamkan sanah, ba'da sanah, setelah 1 tahun dibiarkan. Setelah 1 tahun mereka bilang, tahu nggak? Itu Fulan bin Fulan, dia ulama dari Syria, dia kan pernah bilang, katanya jasad yang di dalamnya ada hati-hati yang ada cinta sama Nabi gak bakalan hancur. Dia udah setahun dikubur, dimakamin. Kita bongkar kuburannya, kita buktikan saja hancur atau utuh jasadnya. Wah, ini orang-orang bodoh ini, gak percaya mahabbah cinta kepada Nabi, kehebatan, keistimewaan, kemuliaan, keagungan cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak, Bu, dia ingin membuktikan, dibongkar jasadnya. Demi Allah, jasadnya utuh, nggak tersentuh bumi sedikit pun. Bahkan mengeluarkan raihah zakiyah, bau yang harum sekali. Bukan cuma di situ, jenazahnya dia tersenyum seakan-akan lagi melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak cukup di situ, Pak. Memang kadang maaf orang bodoh itu panjang bodohnya. Wah, ini kan cuma setahun itu bisa dibilang nggak lama lah. Bukan waktu yang sangat panjang, enggak. Pendek, baru sebentar, setahun. Baru kali ibadah, khamsa sanawat. Kita tinggalin lagi, kita kuburin, kita rapin, 5 tahun lagi kita bongkar. Wah, berarti 5 tahun lagi dibongkar sama 1 tahun pertama. Berarti sudah 6 tahun jasadnya terpendam. Dibongkar lagi, datang 5 tahun kemudian, jasadnya sudah 6 tahun terpendam. Ketika dibongkar, bongkaran yang kedua, demi Allah jasadnya masih utuh. Bahkan, raihah zakiyah, bau harumnya lebih harum dari bongkaran yang pertama. Senyumnya lebih lebar dari senyum yang pertama. Wah, luar biasa. Masih aja bodohnya panjang, Pak. Oh, 5 tahun, 6 tahun bukan waktu yang panjang-panjang sekali. Kita diemin 5 tahun lagi. Makanya genaplah sampai 10 tahun. Habis itu kita bongkar. Bongkaran yang ketiga. Saya yakin hancur ini jasadnya. Udah 10 tahun, udah lama. Akhirnya dibongkar lagi. Demi Allah, raihah bau yang wangi lebih wangi dari bongkaran kedua apalagi yang pertama. Dan senyumnya lebih lebar dari senyum yang kedua apalagi yang pertama. Senyum dari jasad ulama tadi. Dan ketika bongkaran yang ketiga ada sesuatu ajibah, ada sesuatu istimewa yang terjadi. Tahu sesuatu apa? Di kain kafannya tertulis mamnu. Tahu artinya apa? Sudah cukup. Kamu mau bongkar berapa lama lagi? Ini baru 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai datang hari kiamat. Demi Allah, jasad yang di dalamnya ada mahabbah cinta kepada Nabi gak akan disentuh sama bumi, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Di dunianya gak disentuh, apalagi di akhiratnya dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beruntung, hati yang paling beruntung adalah hati yang di dalamnya ada mahabbah cinta kepada Nabi. Dan sebaliknya, absurd, hati yang paling merugi adalah hati yang di dalamnya kosong, kosong, gak ada mahabbah atau ada tapi sedikit cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yasfa'lana ghair Muhammad. Saya mau tanya Pak Bu, siapa yang mampu memberikan syafaat nanti di hari akhir selain Nabi Muhammad?
Sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh para anbiya kompak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mengucapkan kalimat yang sama, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Kita minta tolong ke Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa, jawabannya sama Pak. Yuk, kalian pergi kepada selainku, minta syafaat kepada mereka. Saya nggak tahu bisa memberikan syafaat kepada diriku aja, saya nggak tahu. Itu para anbiya jawabannya sama Bu. Terkecuali ketika kita semua berbondong-bondong datang ke hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah.